Pada siang kali ini kita akan mempelajari tentang mitigasi bencana. Nah, supaya lebih asik belajarnya, Ibu sudah mengundang narasumber dari BPBD. Siapa Ibu? Selamat siang adik-adik. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fati yang telah mempersilahkan saya untuk melakukan sosialisasi di kelas ini. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ibu Aurel dari BPBD. Nah, teman-teman sekalian, ada yang udah tahu belum BPBD itu apa? Saya tahu. BPBD itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, betul sekali. Oh ya, kalian merasa nggak sih adanya perubahan di cuaca kita? Kadang kita merasa panas banget, tapi tiba-tiba hujan. Nah, hal yang kayak gitu bisa kita sebut sebagai bencana hidrometeorologi. Nah, ada yang bisa jelasin nggak sih tentang bencana hidrometeorologi? Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang berhubungan dengan iklim. Betul sekali, bencana ini berkaitan dengan aktivitas cuaca. Nah, teman-teman, setelah mengetahui pengertian mengenai bencana hidrometeorologi, apakah kalian udah pada tahu mitigasi dalam menghadapi bencana hidrometeorologi? Kira-kira apa tuh, Bu? Nah, untuk mitigasi bencana hidrometeorologi, kita fokuskan kepada bencana cuaca panas ekstrim dan juga kualitas udara yang tidak baik. Nah, untuk lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengenai mitigasi cuaca panas ekstrim terlebih dahulu ya. Nah, untuk mitigasi cuaca panas ekstrim, hal yang perlu kita lakukan adalah untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan. Apabila tetap ada kegiatan di luar ruangan, jangan lupa menggunakan tabir surya atau yang biasa kita sebut sebagai sunscreen, minimal SPF 30 ya adik-adik. Nah, selanjutnya jangan lupa mengenakan pakaian yang ketat juga, seperti pakaian yang longgar dan juga berwarna terang. Apabila pakaian yang ketat dan juga berwarna terang itu menyerap sinar matahari lebih banyak. Selanjutnya, adik-adik, jangan lupa pastikan tubuh kalian tetap terhidrasi dengan baik dengan minum air sebanyak 8 gelas per hari. Adik-adik, ada loh yang harus diperhatikan dan diwaspadai saat cuaca panas ekstrim, yaitu heat stroke. Bencana cuaca ekstrim ini kan emang bahaya banget ya, Bu. Kira-kira Ibu bisa jelasin lebih lanjut nggak tentang apa itu heat stroke? Heat stroke atau serangan panas adalah kondisi di mana suhu tubuh meningkat hingga 80 derajat Celcius loh adik-adik. Apa saja, Bu, tanda-tanda heat stroke? Nah, ada pun tanda-tanda yang terlihat dalam penyakit heat stroke. Nah, tanda-tandanya berupa sakit kepala, nyeri, mual muntah, kulit yang memerah, dan juga rasa kelelahan yang berlebih. Bagaimana sih, Bu, pertolongan pertama yang diberikan pada orang yang terkena heat stroke? Untuk pertolongan pertama, para korban heat stroke adalah dengan satu, memindahkan korban tersebut ke daerah yang teduh sehingga korban tersebut tidak merasakan paparan sinar matahari lebih lanjut. Kedua, diganti korban dengan kompres dengan menaruh kompres pada lipatan tubuh korban. Selanjutnya, lalu berikan air minum kepada korban apabila korban tersebut sudah sadar. Nah, adik-adik, untuk mitigasi pada bencana selanjutnya yaitu kualitas udara yang buruk. Yang pertama, hal yang dapat kita lakukan adalah menggunakan masker. Kenapa? Karena udara yang buruk dapat mempengaruhi kesehatan pernapasan kita. Maka dari itu, adik-adik sekalian, apabila udara sedang buruk, gunakan masker ya. Selanjutnya, adik-adik kurangi menggunakan kendaraan pribadi ya. Lebih baik menggunakan kendaraan umum karena banyaknya karbon di udara itu dapat mempengaruhi semakin buruknya udara kita. Nah, dan yang terakhir dapat juga dilakukannya reboisasi. Semakin banyak pohon-pohon di sekitar kita, semakin baik udara. Ternyata penting banget ya, Bu, untuk mengetahui mitigasi bencana ini, terutama pada kekeringan dan juga cuaca panas ekstrim serta
polusi udara yang semakin memburuk. Terima kasih ya buat informasinya. Sama-sama adik-adik, ingat, karena generasi ini akan mewarisi planet ini. Maka dari itu, kalian harus menjaga kelestarian alam sekitar kita ya.